karena ini belum selesai, hasilnya belum kita kompilasi. Jadi ini adalah salah satu tipe pengangkeran daripada sheet. Tentu saja kita juga bisa berpikir bagaimana pengangkeran daripada rod. Saya pernah lakukan, ya tak ganjel diperletakkan. Cara bodoh aja ya Pak Iswandi. Jadi rodnya itu saya teruskan sehingga dijepit diperletakkan, pada waktu balok ditaruh ternyata meningkat. Oke, uji tarik batang, ini adalah pengujiannya, Bapak Ibu bisa lihat. Sama kok dengan baja tulangan biasa, macam-macam ini benda ujinya, ini tidak ada yang baru, benda ujinya seperti apa, Anda bisa lihat semua, saya agak percepat, uji cabut, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa publikasi kita yang dari tahun 2018 sampai hari ini, tetap masih berkecimpung di dalam rod, ini rod embedded, kedalamannya saya mencoba, kemudian negative region kita modelkan, kita coba melihat juga bagaimana ini ya Pak Jun ya, kalau nggak salah pakai string, ini Pak Junaidi Utomo J itu juga Pak Junaidi, semuanya ini ada Pak John, saking sudah banyaknya enggak saya pasang lagi namanya karena enggak butuh. Integrated System, kita juga mempelajari, ini ada beberapa paper kami, publikasi kami yang berkisar sekitar FRP tersebut. Nah, ini adalah pengujian kita 2022 yang baru saja di lab. Kita lihat ini teman-teman dari, ini Mbak Lena yang sekarang ada di Bandung. Halo Mbak Lena. Halo, ini disuruh bantu kami, bantu tim Bandung. Ini adalah adik-adik mahasiswa, ini di lab kami. Ini Pak Adi dari Sika Semarang, ini Pak Junaidi kita. Pak John ini tidak tahu lagi di mana. Yang saya sangat suka itu adalah PUPR sigap membangun negeri. Hore, PUPR sigap membangun negeri. Saya tambahin sedikit. Saya juga mengabdi dikti sigap melayani itu Merdeka Belajar. Ini adalah tim saya, asisten-asisten saya. Dan di tengah ada Dr. Purwanto. Ini kita lihat, Dr. Purwanto yang rekan riset saya. Ini adalah adik-adik yang selama ini karena selalu dengan segala rendah hati, semua orang yang bisa tinggi itu berdiri di atas pundaknya orang lain kok. Kita hanya seperti itu, batas kita, tidak banyak. Apa yang saya ada, ya karena saya bisa berpijak pada teman-teman seperti Pak Iswandi, seperti Pak Tujono, Pak Anton, Pak Bambang Suhendro, ini masih mengajar. Dan tidak lupa adalah dukungan dari adik-adik semua. Sekian saya sudahi Pak. Tadi saya bisa menghemat sedikit waktu dan mudah-mudahan bisa membantu catch up the time. Terima kasih Pak Tadi dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Dengan penuh energi dan penuh semangat Bu Aika menyajikannya ya. Jadi kalau saya sendiri tidak akan ngantuk Bu ini. Mudah-mudahan yang lain juga sama dengan saya ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, saya ingin menanyakan dulu Bu. Ini apakah produksi dalam negeri Bu atau TKDN-nya lebih dari 20%? Mungkin ini karena PUPR ini tetap menggalakkan produksi dalam negeri. Dalam negeri. Iya, mungkin iya. Pak Hartono ada di tempat? Halo Pak Hartono? Mungkin bisa diberi izin berbicara. Halo Pak Hartono ada? Setahu saya, Pak Hartono apakah ada? Kalau belum bisa diwakili Bu kira-kira. Ya, kalau setahu saya material ini semuanya import. Barang ini dan juga sangat spesifik terhadap negara. Mengapa Pak Tardi? Karena waktu kami melakukan joint research dengan Taiwan, benda uji kami diuji di Taiwan dengan modus yang berbeda. Lalu karena dia harus menirukan persis seperti yang kita lakukan, itu sampai rodnya itu diimport. Jadi dari Swiss ke Indonesia, dari Indonesia dibawa ke Taiwan. Kita kerjasama. Jadi kelihatannya masih belum. Saya tidak ada informasi, mungkin kawan-kawan yang ada di sini ada yang tahu apakah di Indonesia sudah ada produk. Halo Pak Hartono, nah itu ayo. Ya, Pak Ika. Ya. Silakan. Ya, tadi nggak bisa unmute tadi. Ya, untuk material ini memang masih import murni, termasuk adhesifnya juga. Jadi kita tidak, untuk adhesifnya kita tidak diperkenankan untuk menggunakan lokal. Jadi masih murni full import Pak.
Jadi belum bisa TKPM-nya diganti masih 0%. dari industri yang ada di dalam negeri ya Pak. Barangkali di sekarang ini ada dari Kalau untuk Dirjen fibernya belum ada Pak. Kementerian Perindak ya. Kalau untuk fibernya belum ada, betul. Belum ada ya. Kalau Barangkali. untuk adhesifnya memang kita dari perusahaan kita masih belum diperbolehkan untuk menggunakan yang dalam negeri untuk produksi dalam negeri. Jadi kita masih diharuskan untuk impor semua ya. Untuk adhesifnya. Ya. Karena spesifikasinya yang tidak memungkinkan Pak ya. Harus memenuhi standar-standar yang dipersyaratkan oleh anunya ya. Dan memang ada bahan-bahan yang impor dari Cina Pak. Sekarang mulai banyak. Tapi ya sekali lagi itu saya agak meragukan kualifikasi. Mungkin Pak Iswandi bisa jawab ini. Ada jawaban Pak Iswandi. Ada kali bisa didorong untuk bisa ada sebagian yang bisa diproduksi dalam negeri ya. Gimana Pak Is? Pertanyaan awal aja ini. Sebagai karena PUPR ini lagi kebijakan dari Perpres, Perindak dan Permen PU-nya udah mengarahkan ke sana. Tapi kalau belum ya kita bertahap lah. Mungkin sampai ke kapan. Saya tambahkan Pak Sutaji. Ya. Oh silakan Pak. Ya, jadi memang betul ya yang dikatakan oleh Pak Sutaji, mungkin bisa secara bertahap, pelan-pelan ya, mulai industrinya itu juga mengerjakan sebagian daripada tahapan lah gitu ya dalam fabrikasi itu di Indonesia. Mungkin fiber sementara masih import gitu ya, tapi pada saat dia dijalin menjadi suatu lembaran, ya nggak sulit itu menjalin fiber menjadi satu lembaran gitu ya. Di Jepang pun yang saya lihat yang mengerjakan itu ternyata pabrik tekstil gitu ya. Artinya alat-alat yang ada di situ untuk memilin dan lain sebagainya itu bisa dipakai sebenarnya gitu kan. Nah ini yang mungkin pelan-pelan ke sana, termasuk juga epoksinya gitu ya. Epoksi ini kan juga sudah mulai mestinya bisa dibuat mixture-nya di Indonesia gitu kan. Kira-kira begitu. Mungkin bahan dasar mungkin dari luar tetap ya, tapi pelan-pelan saat itu menjadi suatu produk ya, itu ada yang dilakukan juga di Indonesia. Terima kasih Pak Iswandi ya. Mungkin saya tidak akan memperpanjang dengan tambahan-tambahan catatan saya panjang sekali, tapi kalau saya jelaskan nanti malah jadi lebih panjang lagi dan saya juga belum betul mengerti apa yang saya tulis ini. Lebih baik saya mungkin untuk memberikan kehormatan kepada yang ada di dalam ruangan ini untuk memberikan pertanyaan, barangkali satu pertanyaan atau paling maksimum 2 pertanyaan ya. Sebelum saya lempar untuk pertanyaan yang dari online, dari daring. Silakan. Nama sampaikan kepada siapa dan dari instansi mana. Silakan. Ya prioritas kita beri yang di ruangan dulu toh Pak. Ya yang dari ruangan ini, makanya silakan. Pengen dengar suaranya ibu-ibu barangkali ada ini. Ya, mana tuh Pak ibu-ibu mbok kita dikasih lihat Pak. Ini siapa yang kamerawannya? Kamerawan. Kalau harus ada yang dari dalam. Tadi kan tidak ada yang ngantuk tadi. Apa saya yang menyamperin? Kalau enggak ditodong aja ya. Boleh lihat itu. Oke, cukup banyak ya Pak. Ya banyak sekali nih. Siapa yang bisa bertanya? Ada toh Pak Musi. Silakan. Ada kok. Silakan. Ke Pak Iswandi atau ke siapa gitu ya, minta. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Lena. Izin bertanya ke Prof Iswandi. Tadi penyusunan standar tentang FRP, selain kita mengadopsi dari standar luar negeri maupun penelitian dari luar negeri, apakah untuk saat ini sudah ada penelitian dalam negeri yang cukup memadai untuk sebagai acuan kita untuk melengkapi standar yang ada di Indonesia saat ini? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Wah, ini ngerjain nih nanya. Kalau Lena nanya nggak berani nanya ke Bu Aika. Lena balas dendam kayaknya itu. Iya bener nih. Selama proses dikejar-kejar Pak Iswandi soalnya. Karena Puskim sudah nggak boleh lembaga litbang lagi. Ini Pak Iswandi dalam penelitian dalam negeri. Iya, jadi problemnya di penelitian dalam negeri ini kadang kualitasnya dalam tanda kutip ya. Terkadang masih dipertanyakan terkait dengan konsistensi ya, terkait dengan berbagai hal lah, kalibrasi alat ya dan lain-lain ya. Makanya seringkali ya kita mendapatkan suatu hasil yang kadang bertolak belakang ya antara satu peneliti dengan peneliti lain gitu kan. Nah tapi kalau melihat tadi apa yang disampaikan Prof. Aike gitu ya, di mana beberapa penelitian itu justru dilakukan di luar gitu ya, bekerja sama dengan institusi riset di luar gitu ya.
yang mana mereka biasanya lebih lebih inilah gitu ya, terukur lah gitu ya. Jadi termasuk juga kalibrasi segala macam itu semuanya dilakukan secara konsisten gitu ya. Dan dalam tanda kutip ya, ini bukan menjelekkan yang di dalam negeri, itu lebih jujur gitu biasanya ya. Jujur gitu ya. Apa adanya itu dilaporkan gitu ya. Nah, ya sebenarnya itu semangat dari mencari kebenaran kan, itu kan sebenarnya kan kita mengatakan apa adanya, kebenaran yang kita peroleh itu yang disampaikan. Kalau memang ada yang masih kurang, tentunya ini belum bisa menjadi sesuatu yang bisa dikodifikasi, perlu ada penyempurnaan lagi. Ya kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Aike kan ya seperti itulah harusnya ya, ada kelemahan, terus bagaimana ini diperbaiki ya sampai kemudian mendapatkan suatu hasil yang lebih paripurna gitu ya. Nah, saat itu sudah tercapai, ini kan long proses sebenarnya kan ya. Nah, kalau ada long proses seperti itu ya mestinya itu sudah layak ya untuk kemudian bisa kita adopsi juga ke depan ya, untuk memperkaya code-code yang sudah ada ini. Nah, kemarin kan kita baru mulai dari nol nih ceritanya ya. Dan kita belum punya dalam tanda kutip lah hal-hal yang mungkin bisa kita masukkan gitu ya, sehingga apa adanya yang kita lakukan adalah adopsi ya, memang ada sedikit modifikasi ya. Nah, ke depan tentunya masih ada ruang ya untuk menyempurnakan, karena kalau kita lihat tidak semua aspek ya sudah tercover di dalam SNI yang disebutkan tadi, yang 6 buah tadi gitu ya. Aspek long term tadi ya, itu kan belum sepenuhnya ya, memang ada ya alkali tes ya, accelerated alkali test ya, tapi hanya itu, tidak ada yang lain. Terkait dengan chloride gimana, terkait dengan lingkungan tadi ada pertanyaan kan, bagaimana ini kalau di lingkungan marin ya, lingkungan laut ya. Nah, ini juga hal-hal yang tentunya perlu riset yang mendalam, dan ini yang perlu digarisbawahi, kita nggak bisa riset itu cuma 1 tahun gitu loh. Jadi kemudian berharap hasil riset kita tuh langsung diadopsi menjadi code, nggak bisa begitu. Riset itu harus panjang ya, kelihatan nantinya secara toruh lah ya. Jadi pendalamannya itu secara toruh. Setelah itu paripurna, nah ini baru kemudian kita bisa angkat ya menjadi suatu code. Nah, kalau di luar apapun itu, baik itu dari pengalaman lapangan, apakah itu dari pengalaman riset, sebelum bisa masuk ke dalam code itu melalui suatu proses yang juga nggak sederhana sebenarnya. Jadi ada tim-tim ya, kalau ACI itu kan mungkin Prof. Aike juga bisa cerita ya, itu secara rutin melakukan yang namanya rapat-rapat komite 2 kali setahun, itu yang resmi, yang offline-nya ya. Online-nya tentu saja terus berkomunikasi sepanjang tahun gitu ya, dalam upaya menyelesaikan berbagai isu-isu yang perlu nantinya diselesaikan untuk nantinya menjadi suatu bagian tambahan pada code yang akan dikeluarkan gitu ya. Jadi seperti itu harusnya prosesnya. Nah, di kita sayangnya belum ada proses seperti itu gitu ya. Kita hanya ngumpul ya, kalau Bu Aike undang baru kita ngumpul gitu ya, Prof. Aike ngundang gitu. Baru kita mikir gitu ya, dan lain sebagainya ya. Hebatnya Bu Aike ya tuh, pasukannya gede gitu, jadi enak kita kerjanya juga. Semangatnya tinggi, Pak. Semangatnya juga tinggi. Ya. Kira-kira gitu jawabannya ya, Mbak Lena ya. Terima kasih, mudah-mudahan memuaskan ya, Mbak Lena ya. Ada lagi? Ada yang dari luar secara langsung disampaikan? Barangkali daring ada, yang Pak, mau menyampaikan. Ada, saya boleh baca ya. Ini ada dari Pak Daniel. Apakah untuk pelaksanaan perkuatan FRP untuk menentukan kekuatan beton existing cukup dengan hammer test? Pak Iswandi? Ya. Lah, itu orang oke. Kalau pertanyaan yang melalui chatting banyak itu, enggak barangkali yang langsung secara oral, secara oral dulu. Orang dulu, oke. Oh, ya. Waduh, banyak, Pak. Oh, yang ini yang dari chatting ya, silakan. Ditujukan ke Pak Iswandi ini dari TPA Karanganyar, Pak Indro ini. Seberapa besar penambahan kekuatan lentur dan geser serta kemungkinan penambahan beban hidup yang diperkenankan setelah beton dilakukan perkuatan dengan FRP? Yang keduanya adalah berapa lama durasi waktu untuk mengukur perubahan kekuatan beton setelah perkuatan dilakukan? Mungkin nih Pak Iswandi ini. Pak Iswandi ini. Ada Pak. Dengan buah ini Aili. Oh, Pak Iswandi. Bu Aike juga, tapi silakan. Ya, jadi sebenarnya kan penambahan kekuatan ini nantinya juga dibatasi ya oleh
ketentuan-ketentuan dasar yang salah satunya tadi sempat saya sampaikan ya, bahwa tanpa perkuatan ya, karena sistem ini tadi juga Bu Aike juga banyak menjelaskan ya terkait dengan kerentanan terhadap temperatur tinggi gitu ya, relatif tidak tahan terhadap kebakaran gitu ya. Nah, karena ada kondisi-kondisi seperti itu, peningkatan kekuatan yang bisa diberikan oleh FRP itu harus memperhatikan kondisi struktur existing sebelum ada perkuatan. Jadi ada yang namanya kekuatan minimum yang harus dimiliki. Sehingga kalaupun nanti FRP-nya lepas, ya, dengan kekuatan minimum yang dimiliki tadi, bangunan masih bisa survive, bertahan dalam kondisi misalnya ada kebakaran gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Nah, jadi memang dengan cara seperti itu ya, kalau secara pengalaman ya nggak bisa gede-gede banget lah gitu ya. Kalau kita bicara perkuatan misalnya lentur gitu ya, mungkin 20-30% peningkatan itu masih within reach lah gitu ya. Tapi kalau udah lebih besar ya kita perlu proteksi yang luar biasa ya untuk mencegah. Jadi misalnya gini, kita punya suatu struktur yang tadinya bebannya hanya 250. Mau dinaikkan jadi 1000 misalnya 1000 kg per meter persegi. Wah, itu sulit kalau pakai FRP. Kecuali tadi kita punya suatu cara untuk mencegah terjadinya ada efek-efek yang bisa merusak FRP tersebut gitu ya. Yang sifatnya itu tiba-tiba, apakah kebakaran, apakah suatu benturan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada proteksi-proteksi tambahan yang harus kita berikan. Nah, berapapun nanti yang kita dapatkan ya, kalau misalnya hal tadi sudah teratasi ya itu ya biasanya nanti bergantung berikutnya pada jumlah lapisan gitu ya yang harus kita terapkan gitu ya. Nah, ini juga ada ya, kalau jumlah lapisannya terlalu banyak menjadi kurang efektif gitu ya. Biasanya rule of thumb ya maksimum sampai 4 lapis gitu ya. Itu masih bisa dikatakan efektif ya untuk memberikan penguatan pada balok terhadap lentur misalnya. Ini yang saya maksud ini perkuatan dengan menggunakan external fiber sheet ya ataupun FRP sheet ya yang biasanya berlapis-lapis gitu ya. Oke, itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, berapa lama durasi waktu untuk mengukur perubahan kekuatan beton setelah perkuatan dilakukan? Waduh, ini maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin kali dengan proses setting yang membutuhkan waktu untuk FRP, terus bisa dikatakan dia sudah layak untuk dibebani dengan beban yang lebih gede. Mungkin itu yang saya tangkap ya dari sini ya. Ya sebenarnya karena FRP ini menggunakan salah satunya ya untuk external reinforcement ya, itu menggunakan epoksi gitu ya sebagai perekat ya. Sebenarnya epoksi ini cukup cepat ya proses curingnya ya. Jadi kalau secara rule of thumb gitu ya, 2 kali 24 jam itu udah mantep lah dia, udah cured lah gitu ya, sehingga udah bisa dibebani dengan kondisi beban yang biasa gitu ya. Kemudian kalau yang dimaksud adalah perubahan kekuatan tekan betonnya, nah ini lain lagi ceritanya. Kalau kekuatan tekan beton itu biasanya kalaupun mau ditingkatkan itu dengan menggunakan wrapping ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Aike ya, dengan wrapping dan itu biasanya penambahan kekuatan itu terjadi pada deformasi yang agak besar karena butuh ekspansi yang terjadi pada penampang beton kita sebelum FRP itu sebelum mobilisir kekuatan tekan itu bisa terjadi. Jadi dari tarikan yang terjadi pada FRP yang akan menekan balik ke beton, disitulah mungkin terjadi peningkatan kekuatan. Kalau itu yang dimaksud pertanyaannya, karena ini ada beberapa meaning nih dari pertanyaan nomor 2 ini. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, silakan kalau bisa Bu Aike mau nambahkan. Ya, saya cuma memikir bahwa mungkin pertanyaan kedua itu lebih, kalau saya bisa menafsirkan, sesudah ditempelkan itu butuh waktu berapa lama. Itu dari produsennya waktu itu kalau nggak salah kita menunggu 1 hari, betul ya Pak Hartono ya? Jadi itu sangat tergantung daripada resinnya. Jadi sebenarnya yang kekuatan yang diharapkan itu biasanya kita dalam 1-2 hari kita sudah bisa menguji. Kalau itu yang dimaksud, kira-kira hanya itu Pak Tarji. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan puas ya penanya ya. Silakan mungkin ditampilkan yang kedua dari. Oh ini Pak Iswandi semua. Oh, ini. Aku kan enggak mau dengar Pak. Iya ini pertanyaan dari Pak Stevi Ilosa ya. Ya. Bagaimana konsep kelelehan mekanisme keruntuhan bangunan bila sudah menggunakan FRP? Pak Iswandi.
Ya ini juga ini agak kurang jelas juga apakah yang ditanya adalah keruntuhan yang sifatnya lokal di daerah perkuatan tersebut atau kita bicara keruntuhan global bangunan. Kalau yang dimaksud adalah keruntuhan lokal, tadi sudah diceritakan oleh Prof. Aike ya, itu ada beberapa mekanisme ya yang mungkin terjadi, mulai yang namanya delaminasi gitu ya, kemudian concrete crushing ya, lelehnya tulangan existing gitu ya, dan yang selalu dihindari adalah putusnya si FRP itu sendiri ya. Yang paling ideal dari yang tadi ya tentunya kalau tulangan yang leleh gitu ya, pada kondisi batas ya tentunya, bukan pada kondisi layan ya. Pada kondisi batas, tulangan duluan leleh, beton masih belum crushing gitu ya, kita sudah dapat peningkatan kekuatan yang lumayan, itu yang terbaik gitu ya. Nah, tapi kalau ini dimaksud adalah keruntuhan bangunan global, nah ini tentunya bergantung pada konsep retrofit yang kita terapkan. Nah, perlu diketahui ya bahwa konsep retrofit yang kita terapkan pada bangunan existing, misalnya terhadap gempa nih kalau kita bicara ya, karena ini keruntuhan bangunan ini biasanya selalu konotasinya ke masalah gempa gitu ya. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa apapun yang kita retrofit itu tidak boleh menyebabkan satu ya kondisi ketidakberaturan pada bangunan gedung kita. Jadi bentuk-bentuk perkuatan yang kita berikan itu tidak boleh menyebabkan ketidakberaturan. Nah, untungnya kalau kita pakai FRP, kemungkinan itu bisa dikatakan kecil sekali untuk terjadi. Karena FRP itu seperti tadi disampaikan oleh Prof. Aike sangat ringan, ya, tipis gitu ya, dan artinya dia nggak banyak merubah massa pada bangunan kita. Ya, jadi ketidakberaturan ya bisa dikatakan hampir nggak ada lah ditimbulkan oleh perkuatan dengan menggunakan FRP. Nah, poin yang kedua yang penting saat kita bicara untuk perkuatan terkait dengan keruntuhan global tadi ya, bahwa perkuatan apapun itu kita tetap harus memperhatikan hierarki kekuatan sistem struktur existing yang ada sesuai dengan hierarki yang dipersyaratkan oleh peraturan bangunan kita. Misalnya kalau kita bicara pertemuan antara balok dan kolom, maka strong column weak beam tetap harus kita pertahankan. Kita bicara pada ujung balok, di mana ada geser, ada lentur di situ. Ya, hierarki kekuatannya tetap geser harus lebih kuat daripada. Jadi jangan sampai kita memperkuat lentur ya pada balok, ya. Kemudian yang terjadi kondisi sebaliknya, lentur kita malah jadi lebih kuat daripada gesernya, dan itu merusak hierarki. Itu yang nggak boleh. Nah, selama kita konsisten dalam proses itu, ya, melakukannya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, ya, tanpa merubah mekanisme yang sudah harusnya ada sesuai dengan code gitu ya, maka keruntuhan bangunan kita mekanismenya ya akan sesuai dengan mekanisme yang biasa gitu ya. Kalau kita bicara misalnya beam sway mechanism, ya itu yang akan terjadi gitu ya. Jadi bukan column mechanism ya. Tapi kalau tadi ya kita melakukan perkuatan tanpa memperhatikan perbandingan hierarki ya, bisa terjadi column mechanism. Itu yang nggak boleh gitu kan. Mudah-mudahan itu menjawab ya, karena saya dari dua-duanya. Menyambung yang pertanyaan nomor 2, Pak. Perkuatan FRP ini terhadap ini perancangan itu terutama faktor-faktor R-nya, JD-nya, omega-nya itu berubah atau bagaimana, Pak? Oh, terhadap seismik, terhadap perencanaan seismiknya. Ya, nomor 2-nya tuh. Oke. Perilaku seismiknya, Pak. Ya. Oh, jadi beda ya. Jadi kalau kita bicara perkuatan untuk bangunan yang di daerah rawan gempa, bangunan existing maksudnya ya, maka proses yang kita lakukan adalah kita mengevaluasi dulu, mengakses dulu ya, dengan pendekatan performance base. Jadi bukan menggunakan pendekatan ingredient lagi. R, CD, omega ini adalah pendekatan ingredient ini. Ini pendekatan preskriptif ini. Yang kita lakukan adalah pendekatan performance. Jadi yang dilakukan kita assess bagaimana performance tadi Pak Ridwan di awal kan menyampaikan. Ada 2 level earthquake yang harus kita tinjau gitu ya, baik itu di level 225 tahun ya, dan satu lagi di level 975 tahun ya, untuk kondisi yang lebih maksimum gitu ya, di mana nanti untuk kedua level itu ada target performance, target kinerja yang harus dicapai oleh bangunan existing saat kita melakukan assessment nantinya. Nah, saat nanti itu yang di assess nanti adalah elemen by elemen, yang kita lihat performance-nya juga elemen by elemen ya. Nah, nanti kalau ada elemen yang performance-nya kurang, misalnya, deformability-nya terbatas ternyata, maka yang kita tinggal lakukan adalah merancang suatu bentuk penguatan atau retrofit agar deformability-nya jadi lebih panjang. Gitu kan? Bisa juga misalnya dengan cara meningkatkan kekuatan. Ya, dengan cara meningkatkan kekuatan sehingga dia punya kekuatan lebih, sehingga dengan deformability yang terbatas dia masih bisa survive misalnya kan.
Tapi apapun yang kita lakukan nanti assessment performance itu kita cek ulang lagi at the end, ya, untuk memastikan bentuk-bentuk penguatan atau retrofit yang kita berikan itu sudah memenuhi target performance yang diinginkan gitu loh. Jadi sudah nggak bicara RCD omega lagi sebenarnya. Nah, kalau kita bicara RCD omega ya kita bicara gedung baru otomatis ya, saat kita mendesain dengan pendekatan preskriptif. Kira-kira begitu ya. Baik, mudah-mudahan memuaskan ya Pak Rusli dan Pak Stevi ya. Baik, nanti kita batasi sampai 12.30 ya, karena tadi terlambatnya 30. Silahkan di berikutnya lagi. Nanti kalau mau ada tambahan silahkan langsung aja ya. Ini dari Ya. Pak Farkan ini ya, dari BW Jawa Timur ini. Ini selain untuk perkuatan beton, apakah FRP bisa digunakan untuk material lain Pak, seperti baja, kayu, dan sebagainya gitu mungkin yang dimaksud ini. Dan bagaimana metode aplikasinya? Dan Ya Bu pada Aika. prinsip ya bisa, itu untuk bata itu jelas tadi seperti saya jelaskan untuk bangunan konservasi itu banyak sekali digunakan untuk bata, bahkan untuk kayu karena dia bisa tentu saja dengan resin yang berbeda ya. Jadi yang saya lihat yang digunakan itu resin yang berbeda, kemudian luarnya dilambari lagi kayu sehingga kesannya kelihatan kayu. Kalau untuk baja saya sendiri belum pernah melihat. Mengapa? Karena rasanya akan lebih mudah untuk memperkuat baja dengan baja lagi. Lekatannya lebih mudah, komplikasi lebih sedikit, juga kesenjangan dengan thermal expansion, perilaku tegangan-regangan, itu agak jauh berbeda. Jadi pertanyaan ini apakah untuk bata jelas ya, untuk kayu ya, saya sudah melihat. Kalau untuk baja saya sendiri belum pernah melihat. Teoritis harusnya bisa. Mudah-mudahan jelas ya Pak Farkan ya. Jadi hanya untuk baja yang kita mungkin belum Ya. kelihatan belum ada yang anunya ya. Silakan mungkin pertanyaan berikutnya. Ini ke langsung Bu Aika ini ya, dari BPW Jawa Timur juga ini Pak Priyo. Dan BPW Lampung Pak Jarwoto ini ya. Yang pertama adalah pada evaluasi bangunan existing biasanya dilakukan pengujian beton, misalnya amortes dan lain-lain ya. Ketika perkuatan FRP sudah terpasang, apakah ada metode uji yang bisa dilakukan ataukah ada metode lain dalam menguji kekuatan bangunan existing? Silakan Bu. Ini pertanyaan yang memang sangat sulit, Bapak Jarwoto dari Lampung. Sebab kalau saya melakukan asesmen bangunan, itu biasanya kita melakukan uji terhadap betonnya, kemudian kita dengan profometer berusaha mendeteksi tulangannya, syukur gambar kerjanya masih ada, lalu kita melakukan perhitungan ulang. Nah ini kalau sudah diberi FRP, kita akan sangat sulit Pak, untuk langsung menguji kondisi kompositnya. Jadi kalau saya nanti mohon kalau Pak Iswandi bisa mengoreksi, yang saya hanya bisa tawarkan adalah bahwa kita melakukan uji full scale terhadap keseluruhan strukturnya. Karena kinerja FRP dengan beton itu sendiri tidak bisa lagi saya dekati dari satu material tersendiri lalu saya strukturkan, kecuali kalau kita memodelkan. Mungkin Pak Is bisa menambahkan? Oh ya, jadi kalau untuk metode uji untuk kondisi terpasang yang sering dilakukan adalah uji pull out ya. Jadi untuk memastikan bahwa kekuatan yang dipasang, yang dilakukan itu sesuai dengan yang seharusnya. Karena kan dalam konsep penguatan dengan external reinforcement dengan menggunakan FRP, mestinya bond itu bukan menjadi titik lemah. Ya. Jadi yang titik lemah ya betonnya harusnya ya, jadi bukan bondnya. Jadi pada saat kita pull out, ya jangan bondnya yang lepas gitu ya. Kalau bondnya yang lepas ya artinya ada kemungkinan ini kita gagal, sistem perkuatan kita gagal. Jadi bentuknya itu. Nah kalau uji kekuatan bangunan biasanya kalaupun dilakukan itu yang lebih sering ya, itu dilakukan 2 kali, sebelum perkuatan dan setelah perkuatan. Dan menggunakan uji beban, tapi biasanya untuk elemen lentur ya, seperti pelat ataupun juga balok gitu. Dengan uji beban dengan menggunakan beban air atau beban sejenisnya lah gitu ya, mengikuti ketentuan yang ada di SNI 2847. Jadi sudah ada di 2847 ketentuan untuk uji beban yang bisa kita ikuti ya, dilakukan secara bertahap dengan menggunakan beban air. Nah di situ nanti ada acceptance kriterianya yang bisa kita evaluasi, termasuk juga perbandingan sebelum dan setelah perkuatan untuk mengatakan nantinya at the end apakah perkuatan yang kita berikan ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira begitu tambahannya.
Jadi tidak ada jalan lain, memang harus full scale ya. Jadi kembali ke tadi. Untuk yang kedua, saya bahkan tidak tahu itu TDN itu apa Pak Iswandi. TDN tadi Bu, tingkat kandungan dalam negeri. Tadi yang produksi dalam negeri apa tidak tadi Bu? Ini sudah terjawab tadi ya, masih import gitu. Baru tahu ada istilah apa tadi TKDN Bu, ya. TKDN, ya. Baru Kandungan dalam negeri Bu, tingkat kandungan dalam negeri. Baru dengar hari ini aku, aduh. Tadi yang saya tanyakan pertama karena ini Bu, ada perpresnya, ada permen mendaknya, ada permen PUPR-nya. Tadi karena itu. Tadi kalau itu disalahi kan kena itu anunya. Kalau kita pakai bahan sejenis FRP seed itu lebih gede tentunya TKDN-nya kan. Karena kan yang dihitung kan total mestinya kan Pak ya, termasuk bagaimana dia dikerjakan, ditempelkan gitu ya. Tapi yang bahannya Pak, kan diminta bahan kandungannya dalam negerinya itu tadi yang masih impor tadi. Ya, itu tadi. Ya, makanya itu. Ya, makanya itu kita aja. harusnya mengembangkan paling tidak mulai dari resinya, Pak. Saya yakin resinya orang Indonesia bisa bikin. Mungkin bertahap itu rambutnya aja dulu yang kita masukkan sambil masak ya kita nggak bisa bikin ya bertahap. Iya, makanya tadi bertahap. Karena SNI-nya aja baru jadi di 2020 dan disahkan BSN aja 2021 dan baru 6 SNI ya. Belum lagi tadi yang diminta oleh Bu Aika tadi ada dari STM dan sebagainya. Kalau kami nggak takut Bu. Tinggal kami tampung aja yang dari Ibu tadi, kami setorkan ke Pak Kasubdit, Pak Sabdit ke Bu Direktur, sudah tinggal dianggarkan, tinggal nanti yang kerjakan Ibu lagi. Ya cuma kami perlu Pak, saya merasa sangat perlu karena kerepotan. Nanti akan dibantu oleh Ibu lagi gitu ya. Jadi yang ini mungkin satu tadi mungkin Pak, ya benar apa evaluasi bangunan sistem yang di pasal 27 itu Pak Iswandi yang pasal 27 kalau misalnya 3.4 yang mengenai loadingnya tadi. Ya, makasih. Mungkin bisa ditampilkan berikutnya lagi. Halo. Ini dari BPPW Riau ya, Pak Rizky dan Pak Yulianto Nugroho ini. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sistem sambungan ujung serat pada FRP apabila diperlukan sambungan pada pengaplikasian di lapangan. Terus kemudian yang pertama dulu ya, ini mungkin Bu Aika ini ya. Ya, silakan ini. Jadi jelas ini kalau yang sudah kita lakukan itu adalah untuk yang wrap dan untuk yang string itu sangat mudah. Kita tidak usah memikirkan bahwa harus ada lewatan, ada betonnya di antaranya. Kita langsung bisa melekatkan menjadi satu. Tentu saja panjang lekatannya itu ada peraturannya. Jadi itu kita harus mengikuti biasanya dari ACI atau dari produsen. Jadi yang sudah kita lakukan menggunakan wrap maupun menggunakan string itu mudah saja sesudah dipasangkan kita lapisi dan kemudian dia akan menyatu. Kita belum ada indikasi bahwa sambungan seperti itu lalu lepas. Sedangkan kalau khusus untuk plat dan untuk rod kita perlakukan sama dengan baja tulangan. Berarti sambungan lewatannya itu lewat betonnya, Pak. Bapak yang bertanya. Baik, rasanya mudah-mudahan sudah puas ya. Kalau yang kedua ini kayaknya sudah terjawab ya. Terjawab tadi kan batasnya cuma 60 aja. Itu jelas tidak mungkin ada nih. Ya, mesti sudah drop duluan. Mungkin bisa yang lainnya. Ini dari Pak Gambiro Suprapto dan Pak Ali Sabit. Ini yang pertama untuk Bu Aika lagi nih. Mas Gam, halo. Ini Mas Gambiro, ayahnya almarhum itu dulu dosen saya itu. Oh iya. Saya kenal sekeluarga. Ini apakah kekuatan FRP dipengaruhi juga oleh adhesi perekat dan treatment terhadap permukaan beton atau surface-nya? Iya Pak, sangat-sangat sekali Pak Gambiro, Pak Ali. Seperti tadi saya ceritakan itu, kalau kita mengikuti fabrikasi, waktu itu saya bilang Pak Hartono, Anda harus lapor ke Swiss. Sebab perawatan permukaan yang mengikuti standarnya dari produsen itu menyebabkan debonding. Jadi pasti bagaimana surface preparation itu berpengaruh sekali. Seperti yang disarankan 3 mili itu tidak cukup semuanya lepas. Jadi itu jelas pengaruh. Kemudian adhesi perekatnya ya pasti berpengaruh. Jadi ini kita selama ini kan kita pakai yang dikirim oleh mereka. Tapi saya yakin kalau suatu ketika Indonesia memproduksi sendiri, kita perlu mencoba apakah efektivitasnya sama. Tapi jelas ibaratnya Pak Gambiro melem sesuatu itu pakai nasi atau pakai iPhone pasti akan berbeda. Ya Pak, kira-kira begitu. Yang kedua ini ada apakah perilakunya balok kolomnya ini diperkuat oleh FRP itu mempunyai perilaku yang sama dengan balok yang tidak diperkuat dengan FRP? Ini kurang lebih tadi sudah dijawab Pak Iswandi ya Pak Iswandi ya. Sudah
Ya, Udah berarti langsung nomor dijawab. 3 ya. Penjelasan terkait gelembung udara dan delaminasi yang diizinkan pada pemasangan FRP ini. Saya tahu lapangan sekali nih Pak. Gelembung sama sekali tidak boleh ya. Ya, Karena ya. resin itu sendiri sudah dikembangkan supaya meminimalisasi udara. Karena begitu ada gelembung udara pasti kekuatan dan lekatannya berkurang. Jadi kalau Anda tukangnya artinya tidak, maka tadi saya katakan pada saat meletakkan sheet-nya itu harus ditekan betul-betul sehingga resin yang ada di bawahnya itu keluar dari lubang-lubangnya. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa seluruh serat-serat itu sudah masuk ke dalam resinya. Nah kalau Anda punya gelembung-gelembung di bawahnya, pasti di laminating atau di bonding itu akan sangat tinggi. Tidak ada yang diizinkan, tidak boleh ada. Gitu Pak Gambiro, Pak Ali. Baik, terima kasih ya, mudah-mudahan terjawab semuanya. Bisa dilanjut berikutnya lagi, bisa biar lebih banyak. Ini dari Pak Bimo Aritejo dan Pak Sungkono ini ya. Nomor 1 adalah ditujukan ke Bu Aika lagi nih. Menurut ICI 440 ada perkuatan desain flexor, lentur, shear, geser, dan axial, tekan. Tetapi apakah ada standar baik ICI atau yang lainnya yang membahas mengenai jenis perkuatan torsi-torsi nih Bu? Perkuatan torsi. Nah ini pertanyaan Pak Bimo itu memang menggelitik sekali. Jadi sebetulnya awal mula 2017 nih Pak Sustitujono sudah ada belum ya? Pak John. Jadi mula-mula kenapa kita memulai penelitian itu? Jadi karena di ACI itu sendiri dibahas secara terpisah. Perkuatan FRP untuk lentur dan perkuatan FRP untuk geser. Geser masih geser normal. Setahu saya torsi belum disentuh sama sekali. Kemudian kita ada ide bagaimana kalau kita gabung. Jadi itu awal-awalnya. Jadi sebetulnya balok kami yang kita uji tadi itu yang saya ceritakan, balok T itu tidak hanya diuji terhadap perkuatan lentur, tetapi badannya juga kita beri U berbentuk sheet. Jadi di situ kita mencoba untuk menggabungkan dua code standar ACI, baik yang lentur maupun geser. Yang untuk torsi itu masih dijadikan satu untuk geser, tapi belum ada kombinasi. Jadi perlu diketahui bahwa ACI 440 sampai sekarang itu masih memberlakukan terpisah antara flexure dengan shear. Demikian Pak Bimo. Baik, mungkin jelas ya. Mungkin yang kedua adalah apakah karbon FRP yang bisa diterapkan untuk perkuatan geser tadi yang anunya tadi. Ya, sama. itu tentu bisa Pak, itu tentu bisa karena torsi adalah fenomena geser. Cuman geser itu bisa berasal dari gaya lintang maupun daripada torsi. Tapi kejadian torsinya adalah tetap retak menyudut yang coba kita tahan, kita confine supaya tidak terjadi. Tapi ya diingat Pak, yang bisa kita pakai di sini adalah hanya wrap dan string. Karena dia yang bisa dipakai untuk, istilahnya apa ya, membalut Pak. Yang bisa dipakai untuk membalut. Yang saat ini sedang kita akan kembangkan itu adalah penggunaan string yang baru saja kita uji kemarin, mahasiswanya sudah lulus. String dipakai untuk perkuatan geser. Jadi yang belum bisa Bu ya? Belum, tidak bisa ditekuk masalahnya Pak. Iya. Kita tidak akan pernah bisa, bukan belum. Selama hayati kandung badan rasanya tidak bisa. Terima kasih. Bisa dilanjutkan berikutnya. Nah ini ke Pak Iswandi. Dari Pak Triadi Stefanus dan dari Pak Rianto. Nomor 1 adalah jika struktur yang diperbaiki adalah bangunan heritage yang notabene menggunakan beton dengan mutu rendah dan bisa jadi sudah mulai lapuk atau mengalami penurunan kekuatan, apakah material FRP ini bisa dipergunakan untuk retrofitting dengan kondisi kualitas material yang relatif jelek? Iya, jadi memang saat kita melakukan external reinforcement ya dengan menggunakan FRP ya, ini kan juga bergantung pada interface di mana dia akan ditempelkan gitu ya. Jadi kalau dia terlalu rendah kekuatannya ya FRP-nya nggak akan bisa bekerja efektif nantinya. Ya, nah kecuali fungsi FRP-nya hanya dengan dengan konsep di wrapping gitu ya. Jadi tidak rely pada bond. Jadi kalau kita wrapping itu kita tidak rely pada bond ya. Tapi kita lebih rely pada efek Poisson dan lain sebagainya yang nanti bekerja yang akan membuat si FRP itu ketarik gitu loh.
Jadi yang lebih dibutuhkan justru ikatan antara ujung-ujung FRP-nya. Kalau kita konsepnya wrapping. Tapi kalau konsepnya gluing, ya, menempelkan gitu ya, maka sangat-sangat rentan terhadap kualitas beton yang menjadi tempat dia akan ditempelkan. Ya, jadi kalau terlalu rendah ya nggak akan efektif nantinya. Ya, kecuali tadi dikerjakan dengan cara wrapping gitu loh. Nah, tapi kalau wrapping kan biasanya hanya bisa pada kolom gitu ya. Nah, mungkin tadi saya mau tambahkan juga. Jadi kalau torsi itu yang jadi masalah kalau pada balok susah kita wrapping. Ya, kalau pada balok harus di-push platnya. Sementara yang namanya torsi itu harus keliling dia. Nggak bisa satu sisi atau dua sisi ataupun tiga sisi, harus keliling dia. Kan torsi itu muter dia. Nah, itu yang kita ada ide Pak Iswandi, platnya dibor. Kalau pakai string bisa masuk dibor. Lubangnya kecil-kecil bisa masuk gitu. Ya, atau yang selama ini dilakukan itu adalah mengalokasikan, mengakomodasikan, ini banyak juga dilakukan di luar ya, merubah fungsi sengkang-sengkang yang ada yang kebetulan dipasangnya sebagai suatu sengkang tertutup sebagai tulangan torsi. Yang kita tambahkan kemudian nanti adalah tulangan gesernya gitu. Jadi convert lah istilahnya. Itu yang banyak dilakukan. Ya, jadi merubah fungsi dari tulangan geser yang tadinya sebagai tulangan geser menjadi tulangan torsi. Karena gesernya kurang, kita tambahkan yang namanya FRP gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah FRP bisa dipakai untuk perkuatan struktur jika bangunan yang akan dipasang FRP berada di kawasan dermaga CT? Bisa saja, tentu saja. Nah, cuman yang jadi problem seringkali adalah, ya, dan ini banyak ya kegagalan FRP di bangunan kawasan dermaga. Jadi kalau tadi Bu Aike nanya kegagalan, banyak Bu di kawasan dermaga. Jadi yang dipasang 3 tahun udah lepas-lepas gitu ya, itu banyak sekali kejadian. Nah, tapi problemnya bukan karena FRP-nya yang salah di situ, ya. Yang problemnya adalah assessment-nya yang salah, gitu ya. Jadi kalau kita mengakses bangunan di kawasan dermaga, kita harus tahu, ya, sejauh mana, separah apa klorid itu sudah mengkontaminasi struktur kita, gitu loh, ya. Termasuk bagian struktur yang tidak rusak sekalipun. Ingat ya, kalau dia terkontaminasi ya, tidak semua bagian akan berkarat sebenarnya. Ya. Tapi bagian-bagian tertentu saja yang berkarat, yang menjadi anodanya, bagian lain menjadi katoda. Nah, yang menjadi anoda karena rusak kita perbaiki, kita ganti dengan kita kasih yang namanya FRP untuk penguatannya karena ada baja tulangan yang sudah mulai rusak misalnya kan. Tapi kita masih punya yang namanya kandungan klorid yang tersisa di elemen-elemen yang tadinya tidak rusak gitu loh. Ini bisa memicu korosi lanjutan nantinya. Yang kita kenal dengan sebutan incipient anode gitu loh. Jadi akan terbentuk yang namanya incipient anode yang akan terus melanjutkan korosi yang berikutnya gitu loh. Akhirnya ya rusak, area tetangganya mulai korosi dan dia menjadi ikut terpengaruh, lepas dan lain sebagainya. Nah, jadi kalaupun kita akan melakukan perkuatan karena tadi ya ada kerusakan korosi misalnya pada dermaga, maka yang harus kita perhatikan bahwa kontaminan yang ada itu harus dibuang dulu ya. Nah, membuangnya bagaimana ya secara fisik ya, kalau kita sudah tahu penetrasinya sudah sampai 3 cm ya semua setebal 3 cm kita kupas misalnya kan. Tapi kalau ternyata lebih dalam lagi ya banyak teknik-teknik lain ya, kita bisa melakukan yang namanya chloride extraction dan lain sebagainya gitu ya, untuk memindahkan klorid dari permukaan dikeluarkan gitu ya. Banyak tekniknya yang sudah berkembang juga di luar. Nah, itu dulu yang dilakukan setelah bersih, semua dalam kondisi yang square, sama rata sama rasa gitu ya. Baru kita lakukan perkuatan sesuai dengan tadi kebutuhan dengan menggunakan FRP. Kira-kira begitu. Betul. Mungkin jadi kita nih Pak ya, harus hati-hati kalau untuk bangunan-bangunan yang di pantai ya Pak ya, untuk dermaga dan sebagainya, tidak gampang-gampang diputusin pakai perkuatan ini FRP ya, ternyata banyak kasus juga ya. Ya mungkin baik, mungkin supaya lebihan lagi ke berikutnya lagi ini dari Pusbangkom SDAP Pak Dwi Romandoni Ika Anissa Pak, ini untuk pertanyaan pertama ini. Implementasi pengaplikasian FRP ke struktur bangunan. Apakah FRP tersebut dicor kembali atau dibiarkan terekspos? Dibiarkan terekspos Pak, enggak apa-apa.
Dia tidak Ya. apa-apa, dia bisa. Tadi yang hanya secara struktur kurang bagus saja Pak ya. Ya, jadi ya Kelihatan memang warnanya. kalau kita tidak suka penampilannya memang harus dicat ulang itu sih. Dan itu agak repot terus terang karena agak licin. Tetapi secara teori dia tidak perlu karena sudah ada lapisan pelindungnya. Jadi di atasnya kan seperti tadi diceritakan ada lapisan atas yang memang bermaksud untuk melindungi terhadap cuaca, terhadap vandalisme, terhadap macam-macam. Jadi tidak usah dicor lagi, Pak. Pasti tidak usah dicor lagi. Yang kedua ini pemotongan FRP ini kembali. Oke. Ya. Pemotongan FRP-nya ini supaya tidak amburadul, Bu. Ini karena amburadul kan bisa kekuatannya bisa berkurang gitu. Pemotongan itu kita lakukan dengan gunting biasa, Pak, dan tidak terurai enggak. Kalau untuk yang wrap itu kan dia sudah terimpregnasi. Jadi bidang kecil-kecil cuma digandeng dengan yang putih tadi seolah-olah dijahit. Kalau yang bentuk rambut itu memang sedikit lebih repot. Jadi memang jangan dikeluarkan dari plastiknya dulu. Dia datangkan dalam bungkus kayak sedotan plastik itu. Saya sarankan itu jangan dikupas dulu. Sebab pengalaman kami begitu saya kupas memang betul amburadul. Jadi memotongnya seyogianya waktu masih di dalam plastiknya, Pak. Itu ya, teknis sudah cukup saja. jelas kayaknya ya. Ya, terima kasih. Berikutnya. Pak, tadi ini mungkin kalau masih ada banyak yang belum terjawab akibat waktu, saya kalau memang dari panitia bersedia merangkum dan memang itu masuk ke saya masih bersedia banyak ya? mau menjawab nanti online Pak, saya buat tertulis sehingga Pak tadi bisa mendistribusikan sambil jalan. Baik, waktunya memang pas kalau gitu ya. Waktunya pertanyaannya habis jam 12:29 ya, kurang 1 menit. Mungkin saya minta aplaus untuk kedua penyaji ini yang telah menyajikan cukup jelas ya rasanya ya. Dan memang ini masalah yang baru dan memang perlu agak berulang-ulang. Nanti ada beberapa kali lagi untuk bintek-bintek lagi ya untuk bisa menambah lagi ya. Terima kasih Pak Iswandi dan Bu Aiga ya atas kontribusinya baik pada penyusunan maupun pada ini menyebarluaskannya untuk memberi penerangan kepada teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan, kami kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua narasumber Profesor Iswandi dan Profesor Han Aili. Terima kasih juga kepada moderator Bapak Sutaji. Baik Bapak dan Ibu, dikarenakan keterbatasan waktu, jadi sudah lebih 30 menit sebenarnya dari waktu ISOMA. Jadi mari kita persingkat ISOMA karena masih banyak paparan yang sangat menarik dan untuk diskusi yang menarik juga. Kita persingkat ISOMA menjadi 30 menit dan kita akan kembali lagi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sebelum kita mulai sesi kedua, sejenak kita akan adakan kuis terlebih dahulu agar suasana siang lebih semangat lagi, lebih menerima paparan di sesi kedua lebih semangat. Kita akan kuis terlebih dahulu. Panitia telah menyiapkan hadiah untuk 3 orang pemenang. Jadi Bapak Ibu, iya Ibu. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan tepat pada waktunya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih semua. Yuk Pak Is, ke Semarang lagi. Insya Allah.
Recording stopped.